Anies targetkan 250.000 kosakata di KBBI jika jadi presiden. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan menargetkan penambahan kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, menjadi 250.000 kosakata dalam waktu 5 tahun ke depan jika menang dalam Pilpres 2024. Ia menjelaskan kini kosakata Indonesia di KBBI baru berjumlah 150.000 kosakata. Sehingga, jumlah itu harus ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, saya melihat bahasa Indonesia harus diperkaya dan itu bisa dipercepat. Jadi 150.000, lalu 200.000, 250.000, kata Anies di Tugu Kunstring, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober. Jadi saya berharap bisa mencapai angka 250.000 dalam waktu 5 tahun ke depan. Sehingga Indonesia lebih kaya, tuturnya. Anies lantas menilik ke belakang Indonesia hanya memiliki 91.000 kosakata dari 1953 sampai 2014. Baginya, jumlah tersebut sangat sedikit ketimbang negara-negara lain seperti Jepang, Inggris hingga Arab Saudi. Jepang itu kosakatanya 250.000. Bahasa Jerman 300.000 kosakatanya, bahasa Mandarin 500.000, bahasa Inggris 1 juta dengan penambahan kosakata per tahun 7.000, ya adopsi dari mana-mana, bahasa Arab 12 juta kosakata, kata dia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan salah satu cara menambah kosakata Indonesia melalui penyerapan dari bahasa lokal menjadi bahasa Indonesia. Terlebih, bahasa di tiap daerah di Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa lokal. Bila bahasa lokal itu terus-menerus diperkaya maka kita akan punya spektrum diksi yang lengkap, kata dia. Museum Tsunami jadi contoh. Anies menyinggung nama Museum Tsunami yang dibangun di Aceh karena masih meminjam diksi, tsunami, serapan dari bahasa Jepang. Padahal, kata Anies, Indonesia memiliki bahasa lokal yakni, smong, untuk menggantikan diksi tsunami. Smong diartikan sebagai hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa asli Simelu. Tsunami itu berasal dari bahasa mana? Kata tsunami? Jepang lah. Di Aceh ada Museum Tsunami. Pertanyaannya, ada nggak kata itu dari bahasa Aceh? Ada, namanya smong, ungkapnya. Bagaimana di Aceh kita buat sebuah museum meminjam bahasa Jepang sebagai museum peristiwa di 2004 yang sebenarnya kita bisa sebut istilahnya Museum Smong Indonesia, tutur Anies. Secara historis, smong merupakan kearifan lokal dari rangkaian pengalaman masyarakat Aceh pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Namun, ia mengakui hanya daerah tertentu yang memiliki pengalaman alam seperti itu saja yang memiliki kosakata smong. Hanya daerah yang pernah merasakan smong, yang akan menyebut smong. Daerah lain enggak punya kosakata itu, karena dia tidak punya pengalaman atas peristiwa itu, smong, bukan tsunami, kata dia. Di sisi lain, Anies menyinggung ketika